Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Sumatera dan yang saya muliakan para dewan juri yang arif dan bijaksana. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih bisa merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul dan tema ceramah saya pada kali ini adalah tentang intoleran. Saudara-saudara seimanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali kisah dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kisah-kisah Nabi Ibrahim pernah masuk ke dalam rumah berhala. Beliau hancurkan berhala-berhala. Pertama-tama beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Setelah itu ia ambil kampak, ia gantungkan di leher berhala yang besar. Lalu kemudian setelah itu dia pun pergi. Lalu pada petang harinya datang penyembah-penyembah berhala. Mereka melihat puing-puing berserakan hancur semuanya di atas tanah. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya kepadanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bal fa'lahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini bukan aku, tetapi yang melakukan ini adalah berhala yang besar. Fas'aluhu in kanu yantikun. Kalau kalian tidak percaya, maka tanyalah kepada berhala-berhala itu kalau memang mereka bisa berbicara. Nabi Ibrahim ingin mengajak manusia untuk berpikir. Nabi Ibrahim ingin mengajak manusia untuk berdialog rasional, masuk akal, bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari tangan Nabi Ibrahim, apalagi menyelamatkan mereka. Lalu Nabi Ibrahim pun ditangkap dan mereka berkata, "Harrikuhu, bakar dia, bunuh dia." Nabi Ibrahim pun diikat dan dibakar. Saat itulah mukjizat datang. Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salamatan ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang tabiatnya panas membakar ketika itu meninggalkan jati dirinya menjadi kesejukan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang di zaman ini, kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zaman sekarang ini, pastilah dia sudah disebut sebagai orang yang paling intoleran. Mengapa tidak toleransi? Biarkan orang mau menyembah apapun. Saudara-saudara seimanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang Islam. Islam tak pernah mengajarkan intoleran. Islam tak pernah mengajarkan radikalisme. Islam selalu menebarkan kasih sayang. Islam menyelamatkan orang dari menyembah kayu, menyembah hantu, menyembah batu, kepada menyembah Allah, la ilaha illallah. Siapa yang mencari jalan selain jalan tauhid, maka di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Samalah halnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan pasukan yang cukup besar dari kota Madinah. Saat dia memasuki kota Mekah, dia menghancurkan Latta, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Taghut, dan Na'am. 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah semuanya dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di depan, belakang, kiri, kanan, dalam, atas, semuanya dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang, kalaulah Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini, pastilah dia sudah dilaporkan ke
Dewan Persyarikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemimpin yang intoleran. Apakah Nabi Muhammad itu jahat? Apakah Nabi Muhammad itu kejam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak akan mengutusmu Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Apa makna dari rahmat itu? Menyelamatkan orang dari kemusyrikan, menyelamatkan orang dari kesesatan, menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Itulah makna rahmat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu saya mengajak kita semua, khususnya diri saya pribadi sendiri, marilah sama-sama kita menolong agama Allah. Kalau kita tidak bisa menolong dengan kekuasaan, tolonglah dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, tolonglah dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, tolong dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka tolonglah dengan doa. Karena doa adalah selemah-lemahnya iman. Yang lebih parahnya lagi, sudahlah tidak bisa menolong, tapi malah mensupport, mendukung kebatilan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah dalam membela agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.